Kembali lagi di Investame dan kami masih membahas mengenai resesi di depan mata. Yuk cek kantongmu dulu. Dan fokus obrolan kita adalah apa yang harus dipersiapkan kalau memang resesi benar-benar terjadi. Dan kita tadi banyak banget ngobrolin soal masalah dana darurat. Dan saya tahu bahwa memang membahas soal dana darurat gampang, tapi melakukannya, mempersiapkannya itu challenging. Aku punya pengalaman soalnya, benar-benar sangat-sangat challenging. Karena kalau ditaruh di tabungan biasa, kepake karena kelihatan ngerasa punya duit gitu kan. Kalau seandainya ditaruh di instrumen yang terlalu beresiko juga nanti kalau dibutuhkan sewaktu-waktu juga sangat-sangat berbahaya. Nah mungkin kita kasih guidance kali ya Liv ya, untuk mempersiapkan dana darurat biar terlepas dari hantu-hantu belanja atau apapun yang ingin kita gunakan gitu. Karena kan ini concern-nya adalah untuk sesuatu yang darurat. Iya, kan syarat sebenarnya kita nyiapin dana darurat itu diletakkannya di 3 nih syaratnya. Yang pertama udah pasti liquid atau gampang dicairin. Yang ketiga minim fluktuasi atau resikonya rendah. Yang ketiga tempatnya itu harus aman gitu ya. Jadi kalau misalnya suka dipakai dana daruratnya maka harus pisahin satu rekening sendiri ya. Kalau misalnya sudah terkumpul, misalnya sudah 30% atau 50%, maka bisa pisahin lagi sebagiannya di reksadana pasar uang. Kenapa reksadana pasar uang? Karena gampang dicairinnya, maksimal 7 hari kerja untuk pencairan. Yang kedua juga minim resiko karena isinya biasanya deposito atau juga obligasi yang jatuh temponya di bawah 1 tahun. Jadi minim sekali fluktuasi gitu ya. Nah selanjutnya kalau misalnya ini semua sudah terkumpul, ya udah biasanya kita bisa lega. Dan sudah tahu nih ya stepnya ya. Ada yang juga bilang gimana kalau dana daruratnya dirubah jadi emas kayak gitu, gimana nih Liv? Nah emas ya, Sobat Cuan harus perhatiin emas itu fluktuasi. Kalau nggak percaya lihat aja, ada chartnya misalnya di Trading Economics ya. Cenderung jangka panjang baru mengalami kenaikan dan emas ada spreadnya. Betul. Ya, jadi kalau Sobat Cuan misalnya nih tiba-tiba hari ini beli emas, besok tiba-tiba terjadi keadaan darurat, harganya itu pasti biasanya akan turun dulu karena ada spread. Benar. Misalnya beli 1 emas 1 juta, besok kalau langsung dijual itu tidak langsung 900 jadinya. Iya, tidak masih 1 juta, bisa 900. Nah itulah spreadnya. Kalau untuk jangka panjangnya di atas 3 tahun mungkin lebih oke. Kecuali nih Sobat Cuan jago banget nih baca market, tahu kapan membeli ketika berada di bottom terus nanti bisa jual ketika naik. Jadi kasih tahu kalau udah tahu marketnya seperti apa ya. Untuk nyiapin dana daruratnya udah pasti efisiensi. Yang paling pertama itu adalah efisiensi, pangkas pengeluaran yang kurang perlu ya kan. Harus tahu mana kebutuhan, mana keinginan. Kalau efisiensi itu sudah tidak bisa, jawabannya lagi-lagi adalah cari income tambahan. Tapi ingat, income tambahan untuk ngumpulin dana darurat, bukan ningkatin gaya hidup. Bener ya, karena biasanya kalau uang sudah di tangan kan kayaknya jadi rencana-rencana itu menjadi hilang gitu ya. Dan satu lagi sih Sobat Cuan, untuk menyusun atau mengumpulkan dana darurat itu atau apapun ya, untuk sampai ke goal finansial kita, lawannya tuh diri kita sendiri. Jadi semampu apapun, sebanyak apapun duit kamu, kalau kamu tidak bisa melawan diri sendiri, keinginan untuk konsumtifnya tuh besar, percaya deh nggak akan sampai di goal finansialnya. Nah, nanti kita akan lebih jelaskan lagi melalui tips cerdas sehat keuangan bersama Olivia Lewis. Silakan Olivia. Oke, ini dia tips cerdas keuangan pribadi ala Olivia Lewis. Yang pertama, Sobat Cuan harus pastiin surplus budgeting. Ini adalah sebuah keharusan. Surplus budgeting adalah di mana pengeluaran tidak lebih besar daripada pendapatan. Lakukan pencatatan keluar masuk uang untuk melihat apakah kondisi keuangan Sobat Cuan saat ini lebih besar pasak daripada tiang atau lebih besar pendapatan daripada pengeluaran. Apabila lebih besar pasak daripada tiang, maka lakukan yang namanya efisiensi. Ini apabila Sobat Cuan tidak memiliki pos saving dan juga investasi ya. Jadi kalau efisiensi itu sudah tidak bisa lagi, maka harus meningkatkan yang namanya income. Jadi cari side hustle. Banyak side hustle yang tidak butuh modal gede kok. Oke, tips yang kedua adalah cek rasio dana darurat Sobat Cuan. Jangan lupa minimum 3-6 kali pengeluaran ya. Kalau ekonomi sedang tidak baik, 6 kali ya. Lalu yang ketiga, rasio hutang terhadap pendapatan. Idealnya tidak lebih dari 30% pendapatan. Kalau Sobat Cuan gajinya 10 juta, maka hutangnya tidak boleh lebih dari 3 juta. Rasio hutang yang terlalu besar malah bisa berpotensi menciptakan hutang baru yang terus menggulung dan akhirnya mengganggu cash flow Sobat Cuan. Usahakan untuk lunasi hutang konsumtif yang berbunga besar seperti kartu kredit dan juga pinjaman online.
Poin yang keempat, miliki proteksi, minimal ada proteksi dari kantor atau juga BPJS. Dan poin yang terakhir, diversifikasi investasi itu penting. Sesuaikan dengan risk profile Sobat Cuan, apakah Sobat Cuan tipe investor yang konservatif, moderat, atau agresif. Pertimbangkan untuk berinvestasi di aset kelas yang sudah mengalami penurunan atau koreksi. Oke, lengkap sekali ya. Tips cerdas finansial pribadi ala Olivia Lewis. Ini bisa dipraktekkan langsung gitu ya. Dan mungkin sedikit Liv bisa kasih juga pegangan gitu ya buat Sobat Cuan kalau seandainya menghadapi banyak pemberitaan terkait mengenai resesi, apa sih yang harus mereka mungkin pikirkan terlebih dahulu ya. Jangan sampai ada extreme actions yang akhirnya merugikan untuk keuangannya. Jadi mungkin yang Sobat Cuan harus pahami betul bahwa yang namanya perlambatan ekonomi, depresi, resesi ekonomi itu selalu ada. Memang siklus ekonominya seperti itu. Jadi justru ketika ekonominya sedang baik-baik saja, disitulah kita dikasih kesempatan untuk saving lebih banyak. Tapi karena mungkin sekarang waktunya mepet, ekonomi juga udah mulai kelihatan tidak menentu, maka yang bisa dilakukan oleh Sobat Cuan adalah keep rasional, cek lagi nih tahun 2008 seperti apa, dan lain-lain, bagaimana kondisi Indonesia. Dan harus selalu ingat ya, bahwa ketika resesi itu terjadi, tidak semua industri itu pasti mati. Pasti akan ada industri-industri yang diuntungkan. Nah, kesempatan Sobat Cuan adalah mencari industri mana yang akan diuntungkan, ambil kesempatan di dalamnya. Jangan sampai kalah bersaing dengan orang lain. Kalau orang lain bisa lebih rajin, Sobat Cuan harus lebih rajin lagi, terutama untuk cari side hustle. Yes, setuju ya. Banyak opportunity yang muncul karena terdesak kondisi yang sangat-sangat sulit gitu ya. Tapi banyak juga pemenang yang muncul karena kondisi sulitnya berhasil diatasi. Nah, mudah-mudahan Sobat Cuan keluar dari kondisi resesi ini bisa jadi pemenang begitu ya, dan bisa menikmati hasil yang sudah dijalankan oleh Sobat Cuan mulai hari ini. Jadi kalau belum dipersiapkan, mulailah siapkan saat ini. Thank you Olive, ini asik banget obrolan kita hari ini ya. Dan thank you banget Sobat Cuan sudah mendengarkan Invesam hari ini.